Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meotia Ingrid Prasela dengan NIM 8782387727. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Purwokerto. Dengan adanya video ini dimaksudkan guna memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan karena filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses mentransfer ilmu saja, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia yang berkarakter, kritis, dan bermoral. Oleh karena itu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga arah dan perkembangan ilmu pendidikan agar tetap memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengatasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan dan kualitas ilmu pendidikan. Pendidikan tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya landasan filosofis yang kuat. Oleh karena itu, filsafat ilmu berfungsi mengawasi arah perkembangan pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan kemanusiaan dan prinsip ilmiah. Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga ilmu yang memiliki objek kajian, teori, metode, dan tujuan yang jelas. Dalam kajian ontologi, filsafat ilmu membahas hakikat pendidikan dan hakikat manusia sebagai peserta didik. Pendidikan dipahami sebagai proses sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik intelektual, sosial, moral, emosional, maupun spiritual. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki arah yang jelas mengenai tujuan pendidikan, fungsi pendidikan dalam masyarakat, hubungan antara guru dan peserta didik, serta proses pembentukan karakter manusia. Dengan adanya dasar filosofis tersebut, ilmu pendidikan tetap memiliki identitas yang kuat dan tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Selain menjaga eksistensi pendidikan, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan. Ilmu pendidikan harus bersifat sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam aspek epistemologi, filsafat ilmu menjelaskan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Pengetahuan pendidikan harus diperoleh melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan analisis yang rasional. Filsafat ilmu mendorong pendidikan untuk menggunakan metode penelitian ilmiah, mengembangkan teori berdasarkan data, dan melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif dan selalu bersikap kritis terhadap praktik pendidikan. Contohnya, seorang guru yang ingin meningkatkan hasil belajar siswa perlu melakukan evaluasi pembelajaran dan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui metode mana yang paling efektif digunakan. Dengan demikian, keputusan dalam pendidikan tidak didasarkan pada asumsi semata saja, tetapi berdasarkan data dan kajian ilmiah. Filsafat ilmu juga memiliki fungsi aksiologis yang membahas nilai, moral, dan manfaat ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan manusia saja, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter dan etika.
Melalui filsafat ilmu, pendidikan diarahkan agar menjunjung nilai moral, menghargai kemanusiaan, menanamkan tanggung jawab, membangun sikap jujur, dan mengembangkan kepedulian sosial. Tanpa nilai-nilai tersebut, pendidikan hanya akan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah secara moral. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan memang memudahkan proses belajar siswa, tetapi tanpa pengawasan nilai dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi. Biasanya itu penyebaran hoaks dan menurunnya etika dalam belajar. Karena itu, filsafat ilmu berfungsi mengawasi agar perkembangan pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kebaikan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sedangkan pendidikan yang bermakna juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun kesadaran moral, menumbuhkan kreativitas, dan membantu manusia memahami realitas kehidupan secara mendalam. Melalui pendidikan yang berkualitas, manusia dilatih untuk berpikir rasional, mempertanyakan sesuatu secara kritis, dan mencari kebenaran berdasarkan logika serta fakta. Proses tersebut merupakan inti dari filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan pemikir, ilmuwan, peneliti, akademisi yang mampu mengembangkan teori-teori baru. Dari proses pendidikan tersebut muncul berbagai pertanyaan filosofis seperti apa hakikat ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan apakah ilmu selalu membawa manfaat? Dan bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperkaya perkembangan filsafat ilmu, karena filsafat ilmu terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga membantu membangun budaya ilmiah dalam masyarakat seperti budaya membaca, berpikir kritis, berdiskusi, melakukan penelitian, dan menghargai kebenaran ilmiah. Dengan demikian, pendidikan yang bermakna tidak hanya menghasilkan manusia yang terdidik saja, tetapi juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu sebagai daya berpikir manusia dalam memahami ilmu pengetahuan dan kehidupan. Kemudian, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, kritis, dan sistematis. Pisau analisis tersebut terdiri dari 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, apa tujuan pendidikan, dan bagaimana hakikat manusia yang terdidik. Kajian ontologi membantu pendidikan memahami bahwa peserta didik bukan hanya objek belajar saja, tetapi manusia yang memiliki potensi, kebutuhan, emosi, dan karakter yang berbeda-beda. Contohnya, jika pendidikan hanya berfokus pada nilai akademik saja tanpa memperhatikan perkembangan karakter dan mental siswa, maka pendidikan kehilangan hakikatnya sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Epistemologi membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, bagaimana metode
pembelajaran dikembangkan, dan bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar. Kajian epistemologi membantu guru memilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, pembelajaran modern tidak lagi hanya berpusat pada guru, tetapi menekankan partisipasi aktif dari siswa melalui diskusi, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek, dan pemecahan masalah. Hal ini dilakukan agar siswa tidak hanya menghafal saja, tetapi mampu memahami konsep dan berpikir kritis. Ada pula aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi digunakan untuk menilai apakah pendidikan memberikan manfaat bagi manusia, apakah ilmu digunakan secara etis, dan apakah pendidikan mampu membentuk karakter yang baik? Aksiologi mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui nilai akademik saja, tetapi juga dari sikap dan perilaku peserta didik. Contohnya, siswa yang memiliki prestasi yang tinggi tetapi tidak jujur menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil dalam membentuk nilai moral. Karena itu, aksiologi menjadi dasar penting dalam pendidikan karakter dan pembentukan etika sosial. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan nasional yang menekankan pendidikan karakter, kreativitas, literasi, dan keterampilan. Contohnya adalah pada kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran filosofis bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi individu secara optimal. Filsafat ilmu juga dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum modern tidak hanya menekankan pada penguasaan materinya saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pendidikan karakter. Hal tersebut menunjukkan pengaruh filsafat progresivisme dan konstruktivisme yang menekankan bahwa pendidikan harus aktif, konseptual, dan berpusat pada siswa. Dalam praktik pembelajaran, filsafat ilmu diterapkan melalui metode pembelajaran aktif dan humanis. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri. Contohnya adalah penggunaan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Metode tersebut membantu siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, serta menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Selain itu, penerapan pendidikan karakter di sekolah juga merupakan bentuk penerapan filsafat ilmu, karena pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berilmu sekaligus bermoral. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjaga eksistensi pendidikan sebagai disiplin ilmu, memperkuat keilmiahan melalui metode ilmiah, serta mengarahkan pendidikan agar tetap berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan. Pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melahirkan manusia yang kritis, rasional, dan mampu mengembangkan pemikiran baru. Selain itu, filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Penerapan filsafat ilmu juga terlihat secara nyata dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan mampu membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter. Demikian pemaparan materi dari saya dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Guna memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah filsafat ilmu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.